Cerita malam ini masih tentang pengalaman-pengalaman mengerikan yang dialami oleh Om Heri dan Wahyu di dalam rumah dinas perkebunan karet yang ada di tengah hutan. Di mana kisah yang akan aku bawakan kali ini adalah kejadian saat Om Heri yang kebetulan lagi kurang sehat harus terperangkap sendirian di dalam rumah teror ini. Karena Wahyu sedang pergi ke kota. Berdua aja, serem loh. Ini sendirian. Gimana cerita selengkapnya? Oke, mari kita mulai. Pak, saya mau ke kota dulu ya. Sebelum maghrib, saya udah di rumah lagi, kata Wahyu. Jadi siang itu Wahyu pamit pergi ke kota untuk berbelanja keperluan rumah. Sebenarnya ini belanja rutin bulanan yang biasa kami lakukan berdua. Tapi karena kebetulan aku lagi gak enak badan, kali ini hanya Wahyu saja yang pergi. Bahkan seharian ini aku hanya bisa berbaring lemas di tempat tidur, sehingga semua pekerjaan dilakukan oleh Wahyu, termasuk jadwal belanja bulanan ini. Karena kalau sekarang nggak belanja, kami tidak punya stok lagi. Jadi mau nggak mau, walaupun sendirian, Wahyu tetap harus berangkat. Iya yuk, hati-hati ya, kataku. Wahyu pun langsung berangkat. Kemudian terdengar suara motor dihidupkan di halaman. Selanjutnya suara itu terdengar menjauh meninggalkan rumah. Saat itu aku gak berpikir macam-macam. Karena aku yakin Wahyu akan pulang sebelum maghrib. Singkat cerita, ketika menjelang petang, aku mulai agak cemas. Karena sudah hampir jam 6 sore, Wahyu belum datang juga. Padahal katanya dia akan pulang sebelum maghrib. Aku yang sebenarnya masih dalam keadaan demam tinggi memaksakan diri untuk beranjak dari tempat tidur dan menuju halaman depan. Duduk-duduk di kursi teras sambil menunggu kedatangan Wahyu. Kala itu aku benar-benar berharap kalau Wahyu sebenarnya udah sampai di rumah ketika aku masih tidur tadi. Tapi setelah diperhatikan, ternyata dia emang belum pulang. Motornya juga belum ada di depan rumah. Dan karena suasana sudah mulai gelap, aku pun segera menyalakan lampu petromak di ruang tengah dan lampu templok di setiap kamar. Setelah keadaan rumah cukup terang, aku langsung menyalakan radio. Oh iya, radio adalah satu-satunya hiburan kami di rumah itu. Dan walaupun berada di tengah hutan, radio itu bisa menangkap siaran stasiun radio dengan frekuensi AM. Dan untungnya, siaran radio yang bisa tertangkap itu sering memutarkan lagu-lagu yang sedang hit. Jadi, musik era 80 dan awal 90-an menjadi andalan, baik itu barat maupun lokal. Pada saat itu, musik yang sedang berkibar adalah Guns N' Roses, Bon Jovi, White Lion, dan kawan-kawannya. Saat itu, aku juga lagi seneng banget dengan lagu You All I Need-nya White Lion. Lagu romantis yang mengingatkan aku sama mantan pacar waktu masih tinggal di Semarang. Oke, skip, kita kembali ke radio. Jadi, dengan tidak adanya masjid atau musola di dekat perkebunan karet itu, kami cukup kesulitan untuk mengetahui waktu sholat. Sehingga kami pun harus bergantung pada radio. Karena kan radio selalu mengumandangkan azan ya, jadi kami tahu waktu-waktu sholat. Dan radio yang kami miliki ini sebenarnya juga bukan radio tua. Bahkan radio yang cukup baru malah. Tapi seringkali kami memang harus mengubah dan menggerakkan antenanya yang panjang untuk menangkap siaran. Karena kan kalau nggak begitu yang terdengar hanya suara kresek-kresek aja. Radio 2 band berwarna hitam yang kami beli di kota saat awal tinggal di rumah itu kami letakkan di meja ruang tengah, dikelilingi oleh kursi tamu panjang dan juga pendek. Saat itu kumandang azan belum terdengar. Karena memang belum waktunya, walaupun jam sudah lewat dari angka 6. Perlahan aku pun membuka pintu depan dan melihat ke arah luar. Dan Wahyu juga belum terlihat datang bersama motornya. Apa mungkin dia lupa waktu karena ketemu teman di kota ya? Aku yakin dia akan sampai rumah selepas maghrib atau isya, ucapku. Jadi aku tuh semacam membesarkan hati dengan bicara sendirian. Beberapa saat kemudian, suara azan maghrib pun akhirnya terdengar juga di radio. Aku pun langsung menutup pintu dan mematikan radio.
Kemudian berjalan ke belakang rumah untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Dan karena kebetulan hari itu adalah Kamis atau malam Jumat, selesai sholat aku langsung ngaji sambil menunggu waktu Isya. Dalam benakku masih terus-terusik memikirkan keberadaan Wahyu yang sampai waktu masuk Isya belum datang juga. Di tengah-tengah kehusuan mengaji, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara radio. Jadi radio itu hidup dengan sendirinya. Padahal aku ingat banget kalau tadi sebelum maghrib udah mematikannya. Melirik ke ruang tengah, aku melihat radio masih berada pada tempatnya. Dan gak ada hal aneh lainnya, hanya suara yang mengalun keluar dari speakernya. Saat itu, radio menangkap siaran yang sebelumnya belum pernah aku dengar. Semacam siaran radio yang asing gitu, kedengarannya aneh. Jadi, awalnya aku mendengar lagu keroncong Jawa yang kualitas rekamannya seperti rekaman tahun 1960-an atau bahkan lebih lama lagi. Intinya, aku itu seperti mendengar suara radio dari stasiun zaman dulu, mungkin sekitar tahun 60-an atau 70-an. Padahal aku dan Wahyu tidak pernah menangkap siaran radio yang memutar lagu-lagu keroncong, apalagi musik keroncong dengan kualitas rekaman zaman dulu kayak gitu. Aku pun berdiri lalu berjalan menuju ke tempat radio itu berada, lalu langsung mengubah frekuensinya. Jadi kembali ke stasiun radio favorit. Sambil berdiri diam di depan radio, aku geleng-geleng kepala sendiri. Siaran radio apa ini barusan? Aneh banget, gumamku. Gak berapa lama kemudian terdengar kumandang azan. Aku pun langsung bersiap melaksanakan sholat Isya. Singkat cerita, semakin malam aku semakin khawatir dengan keberadaan Wahyu. Karena sampai jam 9 malam dia belum juga datang. Dalam hati, aku berharap semoga tidak terjadi hal-hal buruk yang menimpa dirinya. Satu sisi, aku mengkhawatirkan kabar Wahyu. Dan di sisi lain, jujur aku mulai was-was. Kenapa was-was? Karena kalau sampai malam Wahyu gak datang juga, itu berarti aku harus menghabiskan malam di rumah ini, sendirian. Iya, sendirian. Motor gak ada, malam Jumat, lagi sakit, di tengah hutan pula. Aduh, rasanya udah gak bisa mendeskripsikan lagi. Dan waktu pun terus berjalan. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, ternyata Wahyu belum juga datang. Gelas teh hangat yang ada di atas meja juga udah kosong. Mau diisi lagi juga gak sanggup untuk berjalan ke dapur dan menyeduh teh. Karena rasanya demamku ini bukan turun tapi malah semakin tinggi. Padahal aku sudah minum obat. Bahkan sesekali, saking panasnya, aku menggigil sambil terus meringkuk di kursi ruang tengah. Aku sengaja gak masuk kamar karena takut tiba-tiba Wahyu datang, aku gak tahu. Saat itu, suara radio masih dalam keadaan hidup. Dan penyiar stasiun radio frekuensi AM tengah memutar lagu-lagu barat kesukaanku. Hingga akhirnya lagu favoritku pun diputarkan oleh penyiar, yaitu You All I Need White Lion. Suara merdu sang vokalis yang diiringi oleh petikan gitar berkarakter memecah kesunyian malam itu. Pikiranku pun langsung melanglang buana ke masa pacaran di Semarang. Dan sedikit banyak itu membantuku untuk melupakan kesendirian di dalam rumah. Tapi ketika aku sedang menikmati suasana itu, tiba-tiba lagu berhenti di tengah-tengah. Kemudian berganti dengan musik keroncong tempo dulu lagi. Tentu saja dengan kualitas rekaman yang jadul juga. Musik keroncong ini sama persis dengan musik yang mengalun dari radio waktu maghrib tadi. Aku pun mencoba mendengarkannya dengan seksama. Musik keroncong itu ternyata mengiringi lagu yang dinyanyikan oleh seorang wanita. Saat lagu selesai, suara yang keluar dari radio berganti dengan suara penyiar yang sedang membawakan acara. Penyiarnya seorang laki-laki dengan suara berat. Tipikal penyiar radio tahun 60-an sampai 70-an. Dia itu berbicara layaknya penyiar radio yang sedang menemani pendengarnya pada malam hari. Dengan lancar, si penyiar mengeluarkan kalimat dengan tutur kata yang rapi dan jelas. Mau tidak mau,
Aku yang penasaran semakin mendengarkannya dengan fokus. Apalagi ketika dia terus berbicara panjang lebar. Pokoknya aku nunggu-nunggu informasi yang mungkin aja bisa menjawab banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Ini tuh radio apa? Apa nama acaranya? Kenapa terdengar seperti radio beberapa puluh tahun yang lalu? Terus kenapa frekuensi radio ini baru tertangkap malam ini? Pokoknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang berputar di kepalaku. Para pendengar, berjumpa lagi dengan saya. Di malam Jumat ini, saya akan menemani rekan-rekan semuanya. Pada malam hari ini, 18 Maret 1968, bertepatan dengan hari... Wah, aku langsung gak fokus lagi mendengarkan kalimat selanjutnya. Karena aku kaget banget ketika dia menyebutkan tahun 68. Karena pada saat itu adalah awal tahun 90-an. Ini radio apa sih? Batinku. Kemudian aku pun kembali mendengarkan ocehan sang penyiar yang terus menginformasikan berita-berita yang sedang terjadi pada saat itu, yaitu tahun 68. Lalu tiba-tiba aku merinding. Perasaanku mulai tidak enak. Dan aku mulai berpikir kalau siaran radio itu bukanlah siaran radio biasa. Dan karena takut, aku pun langsung mematikan radio dan masuk ke dalam kamar. Begitu masuk kamar, aku segera mengunci pintunya dan merebahkan diri ke kasur. Saat itu, aku masih memikirkan tentang siaran radio tadi. Di samping itu, aku juga kepikiran Wahyu. Aku benar-benar takut terjadi apa-apa sama dia. Karena kan ini udah cukup malam ya. Gimana kalau ternyata Wahyu kenapa-napa di jalan? Aduh, pokoknya aku bingung banget. Sedangkan aku juga bisa dibilang terjebak di rumah ini. Gak bisa kemana-mana. Karena kan Wahyu pergi bawa motor kami. Dan kalaupun mau jalan kaki juga tidak memungkinkan dengan kondisiku saat itu yang masih demam tinggi. Pokoknya yang bisa aku lakukan hanya berbaring lemas di atas tempat tidur. Sambil terus berharap semoga Wahyu tiba-tiba datang. Tapi ternyata harapan tinggal harapan karena sampai nyaris jam 12:30 malam, Wahyu belum juga datang. Untunglah saat itu demamku pelan-pelan mereda, walaupun masih sedikit menyiksa dan masih menggigil. Pada saat itu aku berpikir, kalau aja kondisi tubuh sehat dan gak lagi sakit, aku akan nekat pergi jalan kaki menuju keramaian. Karena jujur, sendirian di rumah ini rasanya menyiksa banget. Tapi kondisinya memang tidak memungkinkan. Jangankan untuk jalan, buat berdiri aja aku masih pusing. Jadi benar-benar cuma bisa pasrah. Tapi untunglah beberapa saat kemudian, setelah meminum obat pereda demam, badanku mulai berkeringat dan suhu tubuh berangsur turun. Saat itu suasana di luar rumah terdengar agak mencekam. Walaupun aku berharap kalau itu hanya sekedar halusinasi karena kondisi tubuhku yang sedang sakit, nyatanya, suasana di luar memang benar-benar mulai mencekam. Suara binatang malam yang awalnya terdengar bersahut-sahutan ditambah lagi dengan suara pepohonan karet yang tertiup angin malam itu tiba-tiba menjadi sangat hening dan sepi. Kayak semua suara itu menghilang gitu, entah kenapa. Pada saat itulah aku mulai ketakutan. Dalam kegelisahan, aku tetap berharap agar malam itu tidak terjadi apa-apa dan tidak ada teror apapun. Tapi sekali lagi, harapan hanya tinggal harapan. Karena kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Jadi, ketika jam menunjukkan pukul 12.30 tengah malam, aku masih belum bisa tidur. Karena perasaan dan isi kepalaku masih terus berputar. Pokoknya semakin lama aku semakin gelisah. Aku tidak lagi memikirkan Wahyu. Yang ada di kepalaku adalah bagaimana caranya agar dapat melalui malam itu dengan tenang. Dan satu-satunya hal yang membuatku sedikit tenang adalah sampai jam 1 malam ternyata tidak ada tanda-tanda akan terjadinya kejadian aneh yang menyeramkan. Tapi baru aja aku berpikir kayak gitu, teror pertama mulai terjadi. Tiba-tiba suara nenek dengan sapu lidi lagi-lagi terdengar sedang menyapu pekarangan di sebelah kanan rumah. Suaranya itu kadang terdengar menjauh, kadang terdengar dekat. Bahkan saking dekatnya,
Aku seperti mengira kalau si nenek itu lagi nyapu di samping jendela kamar. Dan ketika suaranya itu terdengar di dekat jendela, terdengar juga suara pelan sang nenek. Dia itu tertawa cekikikan seperti menertawai aku yang sedang sendirian di dalam rumah. Wah, aku hanya bisa diam di atas tempat tidur. Sama sekali tidak berniat untuk mengintip dan melihat keadaan luar. Seperti biasa, aku mengacuhkan nenek sapu lidi itu. Tapi walaupun begitu, aku ya tetap takut dan terus berharap semoga dia tetap beraktivitas di luar rumah. Cukup lama nenek itu menyapu dengan sapu lidinya. Hingga akhirnya, sekitar jam 1 lewat beberapa menit, dia menghentikan aktivitasnya. Dan aku tidak lagi mendengar suaranya. Sedikit lega, selanjutnya aku berharap semoga rasa kantuk akan datang dan bisa terlelap. Apalagi saat itu kondisi badanku juga udah mulai membaik. Demamnya sudah tidak terlalu tinggi, sehingga membuatku pada akhirnya mulai ngantuk. Dan saat dikit lagi aku merem, tiba-tiba suasana kembali mencekam. Jadi awalnya, suara binatang malam yang tadinya terdengar bersaut-sautan tiba-tiba menghilang lagi. Dan suasananya menjadi sangat hening. Bahkan suara angin aja gak terdengar. Bener-bener sepi yang banget pokoknya. Aku yang tadinya mulai ngantuk menjadi sedikit was-was. Apalagi kemudian, samar-samar, aku mulai mendengar suara lantunan musik keroncong. Dan suara itu bersumber dari ruang tengah. Wah, aku merinding seketika. Karena aku yakin banget kalau suara musik keroncong itu berasal dari radio yang ada di ruang tengah. Padahal jelas-jelas aku sudah matiin radio itu sebelum masuk kamar. Jadi radio itu nyala sendiri. Dan musik keroncong itu semakin lama terdengar semakin jelas, mengalun syahdu dengan volume suara yang tidak terlalu keras. Saat itu yang terdengar adalah musik keroncong yang sangat terkenal, dinyanyikan dalam bahasa Indonesia oleh seorang penyanyi perempuan, yang tentu saja aransemen lagunya adalah aransemen keroncong tempo dulu. Jadi terdengar sangat menyeramkan. Aku pun hanya bisa pasrah dengan keadaan super menyeramkan itu. Ketika lagu selesai, suara berganti dengan suara penyiar laki-laki yang jika diperhatikan sama persis dengan penyiar yang terdengar sebelumnya. Selamat malam. Pada malam Jumat yang syahdu ini, saya akan menemani pendengar semua dengan lagu-lagu keroncong yang sangat digemari. Kira-kira seperti itu sebagian ocehan penyiar radio jadul itu. Di sela-sela suara siaran radio, suara anjing hutan mulai terdengar melolong dari kejauhan. Suara lolongan yang biasanya menandakan akan kehadiran sesuatu. Dan waktu pun terus berjalan. Suara radio dan musik keroncong juga masih terus mengalun. Mungkin sudah sekitar 3 lagu keroncong yang diputar, diselingi dengan suara penyiarnya. Dan saat itu aku masih ketakutan. Bahkan kantuk yang tadi sempat datang menguap entah kemana. Nah, ketika lagu terakhir diputar, ada sesuatu yang aneh. Jadi, suara musik keroncong masih terdengar. Tapi kali ini suaranya nyata banget. Kayak suara asli, bukan dari radio. Aku ngerasa kalau lagu itu dinyanyikan langsung sama penyanyinya. Jadi, kayak ada orang yang lagi nyanyi secara langsung di ruang tengah. Karena kalau didengerin, lama-kelamaan suara musik keroncongnya itu gak ada lagi. Tapi nyisain suara perempuan yang lagi nyanyi keroncong. Gini, jadi dari ruang tengah ini kayak ada perempuan lagi nyanyi keroncong tanpa musik. Nyata banget suaranya. Dan itu tentu saja bikin aku makin ketakutan. Apalagi suara lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan menambah suasana menjadi semakin mencekam. Dan wanita itu terus bernyanyi di ruang tengah. Bahkan kali ini lagu keroncongnya dalam bahasa Jawa. Wah, aku makin ketakutan. Tetap dalam posisi terbaring tanpa berani bergerak sedikit pun. Pokoknya aku gak mau menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian sang penyanyi di ruang tengah. Tapi tiba-tiba, aku melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak
seperti ada orang yang lagi berusaha ngebuka dari luar. Melihat itu, aku pun refleks menatap ke arah pintu dalam ketakutan yang teramat sangat. Dan pintu yang aku yakin banget kalau seharusnya dalam keadaan terkunci, tiba-tiba perlahan mulai terbuka. Pada saat itu masih terdengar lantunan suara perempuan menyanyikan lagu keroncong. Lalu ketika pada akhirnya pintu itu terbuka sepenuhnya, barulah aku bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dalam bantuan sinar lampu templok dari dalam kamar, aku melihat ada sosok perempuan yang sedang berdiri di depan pintu. Perempuan agak gemuk yang mengenakan kebaya berwarna merah serta bawahan kain berwarna coklat, lengkap dengan sanggulnya. Perempuan itu berumur sekitar 40 tahunan, dan jujur sosok itu tampak cantik. Sambil terus bernyanyi lagu keroncong, sosok ini terus menatapku dengan tajam, yang saat itu masih terbaring di ranjang. Perasaanku saat itu jelas udah gak karuan ya. Apalagi ini pertama kalinya aku melihat sosok itu setelah sekian lama tinggal di sini. Beberapa saat kemudian, dia mulai menghadapkan tubuhnya ke arah kiri dan berjalan pelan menuju sisi belakang ruang tamu. Suara nyanyiannya tetap terdengar, walaupun sosoknya mulai menghilang dari pandangan. Sambil menahan takut dan nyaris menangis, aku memaksa tubuh untuk bangun dari tempat tidur. Pokoknya aku berniat untuk keluar dari rumah itu secepatnya. Entah akan kemana, yang penting tidak di sini. Karena aku benar-benar udah gak tahan lagi. Pelan-pelan aku pun bangun. Dan walaupun suara nyanyian si perempuan itu tetap masih terdengar dari ruang tengah, tapi aku tidak peduli. Pokoknya aku harus meninggalkan rumah. Perlahan aku memaksa tubuhku untuk berjalan keluar kamar dan pergi keluar rumah. Nah, ketika sudah tepat berada di pintu kamar, aku dapat melihat keadaan ruang tamu. Jadi, selain ada radio yang sebenarnya dalam keadaan mati, aku juga melihat sesuatu. Ada sosok menyeramkan di sana. Bukan hanya satu, tapi dua. Saat aku sampai di ruang tamu, perempuan berkebaya dan bersanggul yang tadinya lagi nyanyi, berdiri diam tanpa suara. Dia itu berdiri di sebelah kanan kursi yang sedang diduduki oleh sosok yang satu lagi. Iya, dia ditemani oleh sosok laki-laki yang duduk diam, mengenakan pakaian serba hitam dengan tutup kepala yang juga berwarna hitam. Laki-laki itu berkumis tebal dan melengkung pada bagian ujungnya. Yang menyeramkan, dia tersenyum lebar ke arahku dengan mata yang melotot. Aduh, pokoknya serem banget deh. Jadi mereka berdua itu kayak lagi melototin aku. Wah, aku yang ketakutan gak mau membuang waktu sedikit pun. Buru-buru aku berlari ke arah pintu dan mencoba membukanya. Bahkan aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Begitu pintu berhasil dibuka, aku langsung berlari keluar rumah dan menjauh secepatnya. Aku yang udah sangat ketakutan gak peduli lagi dan terus berlari di tengah hutan malam itu. Bahkan dengan kondisi badan yang sakit dan tanpa penerangan apapun, aku terus berlari membelah kebun karet itu. Pokoknya aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah perkebunan. Sampai pada akhirnya, dari kejauhan, samar-samar aku melihat ada kilatan cahaya. Setelah semakin dekat, barulah aku melihat kalau itu adalah cahaya lampu motor. Syukurlah ternyata itu adalah Wahyu. Aku pun langsung terduduk lemas bersandar pada pohon karet yang berada di sisi jalan setapak. Pak, maaf pak, tadi motor dipinjam teman dan baru pulang setelah jam 11 tadi. Ini Pak Heri kenapa? Kok ada di sini malam-malam? Tanya Wahyu. Wahyu meminta maaf sambil memberikan penjelasan ketika sudah berada di hadapanku. Sementara aku hanya diam tanpa menjawab pertanyaan dari Wahyu. Kita kembali ke kota aja yuk, nginep di rumah temanmu saja, kataku. Dan tanpa banyak tanya, Wahyu pun langsung memutar motor dan tancap gas ke arah kota ketika aku sudah duduk di atas jok motor. Malam itu, akhirnya kami kembali menginap di rumah teman Wahyu. Hai, cerita ini masih terus berlanjut ya.
Bagi yang gak sabar, boleh banget baca sendiri di akun @bristory. Di sana lengkap banget. Nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silahkan tunggu video selanjutnya. Makasih banget yang udah dengerin, makasih banget yang udah subscribe. Dan boleh banget di like jika kalian suka. Sugeng Dalu.